Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nasution SSM KOMI, dosen tetap Yayasan UISU, program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, NIDN 0120047909, mengampu mata kuliah dasar-dasar Humas. Adapun CPMK dari dasar-dasar Humas, pertama, mampu menjelaskan konsep, prinsip, fungsi, ruang lingkup, dan perkembangan public relation dalam organisasi sektor publik secara tepat. 2. Mampu menganalisis peran public relation dalam mendukung komunikasi organisasi, pelayanan publik, pembentukan citra institusi, dan hubungan dengan para pemangku kepentingan. 3. Mampu mengidentifikasi permasalahan komunikasi publik, serta memberikan alternatif solusi berdasarkan prinsip-prinsip public relation yang profesional dan beretika. 4. Mampu menyusun rancangan sederhana program atau strategi public relation pada organisasi publik sesuai dengan kebutuhan komunikasi dan karakteristik masyarakat. 5. Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rancangan program public relation secara lisan maupun tertulis dengan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif serta menunjukkan sikap profesional, kolaboratif, dan bertanggung jawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik sekalian semua. Apakah hari ini dalam kondisi sehat? Okay. Alhamdulillah masih diberikan anugerah pada kita untuk dapat berjumpa lagi, bersua kembali dalam materi atau dalam perkuliahan dasar-dasar Humas. Ya, hari ini sebelum kita memulai materi berikutnya, ya nanti kita ada materi yang harus kita diskusikan. Maka sebelum kita memulai perkuliahan kita, alangkah baiknya agar perkuliahan ini bernilai ibadah, maka sama-sama kita berdoa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Oke, baik adik sekalian, kalau minggu lalu kita sudah bicara terkait dengan opini, hari ini kita coba berdiskusi terkait materi baru, ya, yang perlu kita diskusikan bersama, yakni etika profesi Humas. Ya, baik adik sekalian, sebelum jauh kita melangkah terkait dengan etika profesi Humas ini, ya, saya ingin jelaskan sama adik sekalian. Adapun tujuan perkuliahan materi ini adalah agar adik-adik semuanya nanti dapat menjelaskan etika komunikasi dalam praktek public relation. Itu tujuan kita belajar hari ini. Jadi materi ini bertujuan untuk adik-adik dapat menjelaskan etika komunikasi dalam praktek public relation. Itu tujuan kita hari ini. Ya, baik adik sekalian, selama ini selalu kita sering mendengar kata-kata etika, selalu nggak beretika, ya kan? Nah, coba sebelum kita jauh melangkah terkait dengan apa itu etika, saya ingin bertanya sama adik, siapa yang bisa memberikan bantuan menjelaskan apa itu etika? Ada? Etika. Nggak beretika dia. Sering itu sering muncul. Ya kan? Ya, ada yang ingin membantu saya apa itu etika? Dan jangan pernah berpikir takut salah, itu paling penting. Ya. Karena saya berkeyakinan ketika ada pertanyaan, maka pasti ada jawaban. Nah, terkadang masalahnya adik-adik khawatir untuk mengungkapkan jawabannya. Nah, ini kita berdiskusi, jangan ada khawatir, sama-sama kita belajar apa yang adik pahamin atau yang muncul ketika disebut etika. Ya, silahkan. Kalau etika itu kita seperti contoh, bahwasanya kalau misalkan ada yang mau ditanya atau mau menjawab, itu kita harus bertanya dengan sopan, bertanya dengan kulturasi, dengan kata-kata yang baik. Oke. Siapa namanya? Aku. Dia menyatakan etika itu sopan santun. Ya, kita keep. Ada lagi bantu saya? Ada? Yang lain? Silahkan. Valen. Saya Pak, etika itu adalah aturan atau pedoman tentang mana yang dianggap baik dan buruk dalam perilaku manusia. Oke. Ada lagi yang lain? Ada yang ingin menambahkan atau ingin berpendapat beda? Ada? Oke. Nah, baik adik-adik sekalian, kita sekarang masuk ke pembahasan kita, etika profesi Humas. Ya, di dalam etika profesi Humas ini kita akan bicara tentang definisi dan urgensi etika Humas dalam memahami peran etika sebagai fondasi percayaan publik. Prinsip utama dalam kode etik PR
meninjau standar perilaku profesional dan tanggung jawab sosial, tantangan etika di era digital, mengelola transparansi dan akurasi di tengah arus informasi yang cepat. Ya, Warren Buffett pernah berkata, reputasi dibangun dalam 20 tahun dan dihancurkan dalam 5 menit. Jika Anda memikirkan hal itu, Anda akan melakukan sesuatu yang secara berbeda. Apa yang kita ambil dari pernyataan ini? Ternyata etika juga bagian dari pendukung citra dan reputasi. Nah, banyak perusahaan, banyak lembaga-lembaga membangun reputasi dan citra itu puluhan tahun dengan memakan biaya yang luar biasa. Tapi untuk menghancurkannya dalam tempo singkat bisa hancur. Ya, salah satu pendukung untuk mewujudkan citra tersebut adalah etika. Nah, sekarang apa itu etika humas? Seperti tadi kata Valen, etika humas adalah kumpulan prinsip moral yang memandu perilaku praktisi humas dalam berinteraksi dengan publik, dalam membangun kepercayaan, menjaga kredibilitas organisasi, menjamin keadilan dalam penyampaian informasi. Ini dia. Jadi semua rata-rata profesi itu memiliki etikanya, termasuk humas. Nah, inilah yang perlu, kenapa perlu etika tersebut ya. Jadi semua etika itu pedoman kita untuk berperilaku. Nah, dalam hal apa? Membangun kepercayaan, menjaga kredibilitas, dan menjamin keadilan dalam penyampaian informasi. Nah, ini dia 3 pilar utama etika humas. Pertama, kejujuran. Banyak sekarang orang hanya untuk menjaga reputasi dan citra itu harus dengan berbohong, tidak jujur. Adik-adik mungkin bisa melihat beberapa kasus di lapangan yang hari ini terjadi, mungkin adik-adik tahu kondisinya, tapi prakteknya banyak praktisi-praktisi humas itu menutupi yang tidak baik dalam lembaganya. Ya, jadi pilar etika dalam public relation yang pertama kejujuran. Ya, yang berikutnya adalah keterbukaan. Ya, jadi seorang praktisi public relation itu jangan lebih condong menutup diri. Ketika dia menutup diri, maka semua hal-hal pekerjaannya akan terbawa dengan menutup diri. Jadi apa yang terjadi? Informasi pun akan susah untuk didapat oleh pihak-pihak publik karena dia sudah menutup, ya, tidak lagi memiliki keterbukaan. Nah, sebenarnya idealnya seorang public relation itu, praktisi public relation itu adalah memberikan informasi yang jelas, yang valid kepada publik agar muncul yang namanya tadi apa? Citra. Kalau sudah citra terbangun, maka muncul yang namanya reputasi. Ya. Nah, itu dia adik sekalian. Yang kedua ada pilar berikutnya adalah keterbukaan. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Siap menanggung konsekuensi atas setiap pesan yang dikomunikasikan. Nah, ini saya bilang tadi. Banyak di aspek ini, ya, tanggung jawab ini kita banyak yang coba-coba untuk tidak melakukannya. Ada istilahnya apa? Lari dari tanggung jawab. Ya. Idealnya, ya, apapun yang terjadi dalam sebuah lembaga, organisasi kita, apakah krisis yang terjadi di dalam itu, apakah ada apapun yang disebutnya krisis, itu harus kita pertama harus jujur mengatakan apa yang terjadi. Yang berikutnya adalah terbuka dan harus tanggung jawab. Nah, andai kata dampak dari keterbukaan dan kejujuran kita akan menggerus, akan mengurangi citra kita, itu lebih baik sedikit deh. Itu akan betul akan berdampak kepada yang namanya pengurangan. Akan orang bertanya tentang citranya, tapi itu lebih baik dibanding harus ditutupin dengan kebohongan. Ya, biasanya keterbukaan dan kejujuran dan tanggung jawab itu lebih cepat memulihkan citra dibandingkan harus kita membohong, ya, sampai akhirnya terbongkar dengan sendirinya. Itu seperti dikatakan tadi, 20 tahun membangunnya dalam tempo 5 menit, maka reputasi dan citra akan hancur sehancur-hancurnya. Maka ini prinsip atau pilar etika praktek dalam humas: kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Ya, berikutnya adik-adik sekalian, ini contoh perbandingan praktik etis dan tidak etis. Seperti kata kita, benar tidak benar. Ini contoh, ya, terkait dengan informasi. Informasi praktik etisnya berbasis data dan fakta. Ini terkait informasi, ya. Etik informasi praktik etisnya, kalau kita menyampaikan informasi harus berbasiskan data dan fakta. Tapi tidak etisnya adalah manipulasi dan hoax. Ya, itu dia terkait dengan
praktek tidak etisnya. Berikutnya terkait krisis. Krisis itu kan tahu ada apakah itu krisis? Ya. Ya, masalah yang terjadi dalam sebuah lembaga yang kalau tidak kita sikapin maka akan berdampak kepada citra juga. Nah, krisis ketika terjadi maka praktek etisnya adalah mengakui kesalahan. Ya, mohon maaf adik-adik sekalian, mengakui kesalahan ini agak susah memang. Kadang-kadang udah tahu salah pun dia membela dirinya seolah-olah dia tidak bersalah. Nah, itu harus dihilangkan dalam proteksi public relation. Adik-adik harus betul-betul bertanggung jawab gitu loh. Ya, harus bisa yang namanya mengakui kesalahan demi perbaikan. Jangan ditutupin. Jadi masalah besar nantinya. Ya, jadi etisnya adik-adik harus mengakui kesalahan. Nah, tidak etisnya menutupi kebenaran. Nah, berikutnya praktek etis terkait interaksi atau hubungan. Etisnya saling menguntungkan, tidak etisnya eksploitatif. Tahu eksploitatif? Tahu? Ini bahasanya kadang-kadang saya khawatir. Anak komunikasi kan harus tahu. Ya. Eksploitatif itu menguntungkan diri sendiri. Memanfaatkan orang lain untuk pribadi, keuntungan dia gitu. Jadi tidak balance, tidak seimbang, tidak ada take and give di sana. Ya, itu dia. Jadi inilah praktek-praktek atau perbandingan praktek etis dan tidak etis di dalam perilaku organisasi. Nah, berikutnya adalah tantangan di era digital, adik-adik sekalian. Pertama, ada persoalan juga terkait dengan bagaimana mengimplementasikan etika dalam praktek public relation. Di antaranya di era digital ini. Ini dia masalahnya. Kecepatan vis akurasi menjadi tekanan untuk viral, sering mengabaikan verifikasi. Banyak kadang-kadang viral itu ternyata bukan fakta dan data, tapi ternyata viralnya karena kebohongan yang diciptakan untuk booming gitu, bukan fakta dan data. Nah, itu jadi persoalan perjalanan etika karena ini sering muncul ya karena kecepatannya. Jadi kita belum siap, tiba-tiba sudah muncul dia viral. Nah, jadi memverifikasinya kita butuh waktu kebenarannya gitu. Itu dia ya terkait dengan kecepatan dan vis akurasi. Kemudian media sosial, risiko anonimitas. Ada yang tahu anonimitas? Ada yang tahu anonimitas? Ada? Anonimitas itu menyembunyikan identitas. Ini terutama di media sosial. Jadi pakai identitas palsu. Itu namanya anonimitas. Sehingga dia sering mengeluarkan pesan-pesan yang tidak baik karena dia merasakan identitasnya. Jadi dia merasa tidak punya tanggung jawab. Gitu loh. Itu yang dimaksud dengan anonimitas dan penyebar dari informasi ya. Jadi ini salah satu jadi persoalan di era digital. Banyaknya informasi tersebar ya, itu tidak diketahui sumbernya. Kalau kita sumbernya ternyata identitasnya dipalsukan, disembunyikan. Itu maksudnya ya. Yang berikutnya adalah influencer marketing. Pentingnya transparansi dalam kerjasama berbayar. Nah, ini banyak terjadi adik-adik sekalian. Bagaimana tokoh-tokoh yang dijadikan untuk membangun image, membangun citra tadi, itu sering tadi tereksploitasi. Tidak ada take and give di sana. Nah, itu juga salah satu jadi masalah di era digital terhadap etika, ya, pemilihan etika. Ya, baik. Jadi ini tantangan di era digital terkait dengan implementasi etika. Ini studi kasus sedikit biar adik-adik bisa dapat memahami. Studi kasus singkat terkait dengan kasusnya krisis, manajemen krisis. Ya, skenarionya perusahaan mengalami kegagalan produk. Pendekatan etisnya, segera informasikan publik, tarik produk dan berikan kompensasi. Dampaknya kepercayaan publik justru meningkat karena integritas perusahaan. Ya. Alat penyelesaian krisisnya identifikasi dan pengakuan masalah. Kedua, pendekatan produk dan transparansi, dan ketiga, kompensasi dan pemilihan kepercayaan. Nah, ternyata adik-adik, ya, kejujuran itu, keterbukaan tadi, ya, bertanggung jawabnya kita ternyata berdampak kepada peningkatan citra, bukan malah sebaliknya. Karena dia punya integritas, ya.
lembaga tersebut ternyata menjaga betul-betul pabriknya, sehingga pabriknya juga menjaga citra dari lembaga tersebut. Tapi kalau tadi misalnya ini kebohongan, kalau kita buat ya skenario tadi, kegagalan produk, kemudian pendekatan etisnya dekatnya jadi tidak etis, misalnya berbohong ya, demi menjaga tadi reputasi dia berbohong. Nah kalau berbohong ini mungkin dalam tempo singkat tertutupin kesalahannya, tapi lambat laun pabrik akan mencium ketidakbenaran itu. Nah, dampaknya lebih parah, citra dan reputasi akan anjlok. Saya pernah berikan contoh di dalam perkuliahan ini bagaimana salah satu kasus yang terjadi ketika ada demo besar waktu itu di Jakarta terkait dengan demonstrasi 212 waktu itu, di mana tiba-tiba dianggap salah satu produk makanan roti itu dianggap berafiliasi atau dianggap mendukung gerakan tersebut. Nah, itu ternyata berdampak. Padahal yang terjadi adalah karena masa terlalu banyak, orang yang berjualan terhadap produk itu juga banyak, karena pagi hari butuh sarapan di sana misalnya. Tapi opini yang dibangun adalah kalau ini jadi sponsor gerakan tersebut, otomatis ini namanya krisis, gitu loh. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh pihak public relation-nya adalah, pendekatan etisnya adalah menginformasikan ke publik seperti ini, menginformasikan ke publik yang menyatakan kami tidak bagian dari gerakan tersebut, ya, tidak pernah ada dukung-mendukung, kami murni adalah sebagai produsen produk, siapa saja boleh membeli produk kami, gitu loh. Itu etisnya. Jadi dia juga tidak menyalahkan gitu, tapi cukup dia menjelaskan posisi produk itu ketika kejadian itu. Nah, itu akhirnya dijelaskanlah ke publik, tidak ada kaitannya dengan gerakan tersebut, kami semata-mata produk yang betul-betul murni dijual belikan. Nah, apa dampaknya? Ternyata betul, dampaknya produk itu sekarang makin jaya dia. Sampai sekarang sudah menggunakan apa kita bilang itu ya, sampai menggunakan orang per orang untuk menjual produknya, sampai ke gang gitu. Yang awalnya tidak sampai itu, mungkin hanya di market, tapi sekarang masuk ke dalam gang. Nah, ya. Kemudian salah satu juga lagi pendekatan etisnya adalah apa yang mereka lakukan? Mengundang publiknya ke tempat mereka untuk melihat bagaimana produksi dari produk mereka. Nah, itu pendekatan-pendekatannya. Pendekatan etisnya biar muncul yang namanya rasa rasa ingin memiliki gitu. Nah, ini ini sudah kasus, ada beberapa kasus yang bisa kita sesuaikan dengan ini ya adik sekalian. Jadi nanti adik-adik juga bisa coba menganalisisnya dengan pendekatan ini. Ketika misalnya ada peristiwa di lapangan, coba analisis lewat pendekatan etis dan dampaknya apa yang terjadi. Berikutnya adik-adik sekalian, ini dia. Untuk menjadi praktik humas yang beretika, ini dia. Jadi nggak semua orang kadang-kadang bisa melakukan, kesannya sepele tapi nggak bisa dilakukan, nggak konsisten. Ini dia. Selalu cek fakta. Jadi seorang praktisi public relation itu harus yang memiliki etik itu dia selalu informasi pesan selalu cek dulu, cek and recheck. Ini gimana faktanya, gimana datanya? Bukan latah, kadang-kadang seperti kita misalnya, dapat, oh ini menarik, langsung diteruskan. Nah ini jadi masalah, karena belum dicek and recheck. Apakah ini benar, sumbernya gimana? Nah, bagi seorang praktisi public relation yang beretika tadi, maka dia akan terlebih dahulu menggunakan ini. Selalu cek fakta, sehingga tidak menyebar informasi yang sebelum diverifikasi. Ini dah. Kemudian pahami kode etik. Seperti misalnya pelajari kode etik asosiasi. Jadi kita itu di public relation itu kan dia profesi punya juga kode etik tersendiri yang mengatur bagaimana praktisi public relation dalam berkelakuan, dalam praktik-praktik kerjaannya. Ya. Jadi tiap tahun ada pertemuan-pertemuan yang membahas terkait dengan kode etik dan bagaimana perkembangan humas di Indonesia misalnya. Kalau kita namanya ada perhumas. Nah, itu di Indonesia namanya perhumas. Berikutnya adalah berani bicara. Nah, aneh kan kalau seorang public relation ngomong
nggak berani. Dan aneh juga contohnya kalau adik-adik ini kan calon-calon public relation, anak-anak komunikasi. Kalau adik-adik tidak berani untuk berkomunikasi, ini bahaya. Bagaimana menyampaikan pesan ke publiknya kalau adik-adik nggak berani berkomunikasi? Nah, ini jadi pelajaran juga sama kita. Jadi adik-adik ini calon-calon ini harus sudah membiasakan diri untuk tampil berkomunikasi. Jadi jangan lagi terbiasa dengan ya dia membisu misalnya, ya. Jadi itu bagian dari kebutuhan public relation itu ada salah satunya ini, ya, berani bicara. Jadi kalau nggak berani bicara, itu agak repot menjadi praktis public relation, karena memang public relation itu selalu berhadapan dengan publiknya. Hampir di setiap momentum selalu dia tampil menghadapi krisis, ya. Hampir semua peran public relation itu sifatnya mengkomunikasikan pesan-pesan yang oleh lembaga terhadap publiknya. Maka perlu ada berani bicara. Berikutnya, ya, kesimpulan dari kita bicara tentang etika profesional tadi, yang pertama aspek jangka panjang. Penjelasannya adalah etika bukan merupakan hambatan, melainkan investasi strategi bagi keberlanjutan organisasi. Seperti kita katakan tadi contohnya, ternyata keterbukaan, kejujuran bukan menggerus citra, malah sebaliknya mengangkat citra dan reputasi lembaga tersebut. Ini tidak. Berikutnya adalah inti profesi. Kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab menjadi pilar utama dalam setiap tindakan profesional. Ini harus adik pegang, ya. Kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab ini harus dipegang, ya. Apapun, ya, kalaupun adik-adik misalnya dipaksa untuk tidak jujur, tetap harus jujur. Ya, itu lebih baik. Kalau ada istilah dalam pepatah Arab, kulil haqqu walau kana murran. Katakanlah yang sebenar-benarnya walaupun itu pahit. Itu terkait integritas kita. Jadi jangan mau disetir. Jangan jujur, jangan. Itu integritas kita. Jujur, lebih baik mengatakan yang sebenarnya daripada harus berbohong. Ya. Berikutnya adalah menjaga reputasi. Praktis humas berfungsi sebagai garda terdepan dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik. Ini bagian tadi. Ternyata apa yang kita lakukan tadi, ya, ternyata humas itu juga berfungsi meningkatkan reputasi dan citra lembaga. Karena memang mereka bertujuan untuk meningkatkan reputasi dan citra lembaga. Ya. Tapi yang paling penting adik-adik sekalian, etika-etika tadi itu betul-betul harus dipedomani sama adik-adik dimanapun adik-adik berada bertugas ketika menjadi humas. Ya, apakah dia humas pemerintahan, di lembaga pemerintahan, BUMN, atau di lembaga swasta, tetap, ya, etika, ya, tetap harus dijalankan. Keterbukaan, kejujuran tadi dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan, harus dipraktekkan. Ya, terakhirnya etika, integritas, dan reputasi adalah elemen yang saling terhubung untuk membangun kredibilitas yang kokoh. Jadi nggak bisa dipisahkan antara etika, integritas, dan reputasi. Itu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada reputasi tanpa etika, tidak ada reputasi tanpa integritas, ya. Tidak ada juga integritas tanpa etika. Bohong dia. Karena dasarnya adalah etika. Ya. Mungkin adik-adik sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin minggu depan kita lanjutkan terkait dengan bagaimana perspektif Islam terkait dengan etika. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada adik-adik dalam materi hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, yang paling penting adalah bagaimana adik memahami ini, ya, bisa menjelaskannya dan bisa mempraktekannya. Mungkin ini saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.